Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nur Hanifah dengan NIM 1901552010014, Teknik Informatika dengan mata kuliah Pengantar Ilmu dan Teknologi Kemaritiman pada hari Selasa pukul 7.30 pagi yang diampu oleh Bapak Wiwin Kusuma Atmajaputra. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yakni, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem dan ekosistem maritim. Ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem maritim ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang berada dalam ruang lingkup baik di dasar maupun permukaan perairan atau kelautan. Kedua, jelaskan atau gambar pembagian wilayah ekosistem maritim. Laut mempunyai kondisi topografi tidak rata sehingga ada yang dalam, dangkal, sangat dalam, atau sangat dangkal. Pembagian laut berdasarkan kedalamannya yaitu zona litoral, dikenal sebagai wilayah pasang surut, wilayah yang paling atau dekat dengan pantai. Zona neritik yakni dikenal sebagai wilayah laut dangkal dengan kedalaman 50-200 meter, menjadi tempat habitat yang sangat cocok bagi berbagai jenis spesies laut karena tertembus matahari dengan sangat baik. Zona batial dikenal sebagai wilayah laut dalam dengan kedalaman 200-200 meter karena tidak dapat ditembus matahari. Zona ini tidak banyak dihuni oleh spesies laut. Zona abisal yakni wilayah dalam dan gelap dengan kedalaman lebih dari 2000 meter, sulit ditemukan oksigen dan tidak ada spesies yang ditemukan. Zona hadal yaitu laut dengan kedalaman 5.000 sampai 6.000 meter disebut sebagai zona hadopelagis atau parit, yaitu wilayah sempit dan panjang di dasar laut. 3. Apa saja potensi maritim yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat? Tuliskan alasannya. Potensi maritim yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yakni yang pertama pariwisata. Karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau dan pantai yang mana bila keduanya diolah dengan baik, maka akan dapat menambah pemasukan di bidang pariwisata. Kedua, yakni penambangan dan pemanfaatan energi. Karena Indonesia kaya akan mineral seperti emas, perak, dan sebagainya, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti air, angin, dan gelombang. Kemudian yang ketiga yakni pengelolaan maritim. Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kekayaan di dalamnya. Seperti salah satunya ialah ikan dengan keanekaragamannya. Kemudian yang keempat yakni pengelolaan transportasi antar pulau. Karena Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Hal ini tentunya membuat industri pengelolaan transportasi akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan memudahkan masyarakat bila hendak melakukan transportasi antar pulau. Keempat yakni apakah ada permasalahan-permasalahan yang mengancam ekosistem laut khususnya di Kepri? Ada. Salah satunya seperti penambangan pasir di dasar perairan pantai timur pulau-pulau Kabupaten Karimun yang menyebabkan abrasi yang terjadi secara intensif. 5. Cari 5 penelitian yang berbeda oleh dosen ataupun mahasiswa umrah
tentang pemanfaatan atau pengolahan atau interaksi atau teknologi terhadap ekosistem maritim, terhadap potensi ekosistem maritim. Nah, 5 penelitian tersebut yakni yang pertama, laju tutupan koloni rumput laut di Teluk Bakau, Bintan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui laju tutupan koloni rumput laut di Teluk Bakau, Bintan, serta jenis-jenis rumput lautnya. Kemudian yang kedua yakni korelasi kelimpahan plankton dan mikrozobentos dengan nitrat dan fosfat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kandungan nitrat dan fosfat serta struktur komunitas plankton dan mikrozobentos, serta untuk mengetahui korelasi kelimpahan antara plankton dan mikrozobentos dengan nitrat dan fosfat. Kemudian yang ketiga, struktur komunitas siput gonggong dan analisa kesesuaian habitatnya di Desa Pengudang, Perairan Bintan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui struktur komunitas siput gonggong dan kesesuaian habitatnya di Desa Pengudang, Perairan Bintan. Kemudian yang keempat, yakni kajian kesesuaian wisata mangrove kawasan pesisir Dompa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian wisata mangrove kawasan pesisir Dompa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kemudian yang kelima, yakni valuasi ekonomi manfaat ekosistem mangrove di Desa Busung, Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui valuasi ekonomi manfaat ekosistem mangrove di Desa Busung, Kepulauan Riau. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.